Ini adalah video bagian ke-11 dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Kegelisahan yang tak berujung. Pernah nggak sih, kamu merasa sudah punya segalanya, pekerjaan oke, makanan enak, lingkaran pertemanan yang luas, tapi di dalam sini, di lubuk hati yang paling dalam, masih ada rasa kosong. Kayak ada potongan puzzle yang hilang. Kita sering bertanya, sebenarnya saya ini siapa sih? Cuma sekadar nama di KTP, atau ada sesuatu yang lebih besar? Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah konsep yang mendalam banget, tentang 3 kelahiran manusia. Ternyata untuk menjadi manusia yang utuh, lahir sekali dari rahim ibu itu gak cukup. Kita perlu lahir 2 kali lagi. Penasaran kan? Yuk, kita bedah pelan-pelan sambil santai. Kelahiran pertama. Biological self, si bertahan hidup. Kelahiran pertama kita adalah kelahiran biologis. Ini momen saat kita keluar ke dunia, menangis, dan mulai menghirup oksigen. Di tahap ini, kita disebut sebagai biological self. Fokusnya cuma satu, survival atau bertahan hidup. Bayi itu gak mikir filsafat, dia cuma tahu lapar, haus, dan gak nyaman. Sayangnya, banyak dari kita yang secara usia sudah dewasa, tapi kesadarannya masih nyangkut di kelahiran pertama ini. Hari-harinya cuma habis buat mikir, besok makan apa? Gimana supaya gaya hidup saya tetap aman? Kita terjebak dalam survival mode. Kalau hidup kita cuma seputar urusan perut dan kenyamanan fisik, kita baru di tahap orang, belum benar-benar jadi manusia yang berkesadaran. Tubuh kita ini teknologi canggih dengan miliaran sel, tapi seringkali kita cuma pakai buat hal-hal dasar banget. Sayangkan. Kelahiran kedua. Psychological self, si ego dan pikiran, seiring kita tumbuh akal kita mulai terbentuk. Inilah kelahiran kedua, psychological self. Kita mulai punya nama, punya memori, dan mulai bilang, ini mainanku, itu bapakku, ini opiniku. Di sini intelektual kita lahir. Tapi disinilah jebakannya, kita sering menganggap bahwa pikiran kita adalah diri kita yang sejati. Kita jadi sangat melekat sama atribut luar. Saya adalah jabatan saya, atau saya adalah harta saya. Semakin banyak kemelekatan kita keluar, kita makin jauh dari dalam. Analogi keren tentang balon merah dan balon kuning. Isinya sama-sama udara, tapi karena warnanya beda, mereka berantem. Mereka lupa kalau mereka itu udara. Mereka malah merasa sebagai si merah atau si kuning. Inilah yang bikin kita sering stres, merasa lebih hebat dari orang lain, atau malah merasa paling malang. Kita terjebak dalam permainan ego dan intelektual yang kita tuhankan. Analogi matematika, level kesadaran. Coba bayangkan soal matematika sederhana, 2 plus 2 hasilnya berapa? 4 kan? Tapi tahu gak, akar dari 16 juga 4, logaritma 10.000 juga 4. Hasilnya sama, tapi jalannya beda level kerumitannya. Hidup juga gitu, ada orang yang level kesadarannya masih di 2 plus 2. Dia melihat agama atau ritual cuma sebagai gerakan fisik atau aturan kaku. Gak salah, tapi itu baru kulit. Mari naik kelas ke level log 10.000, level esensi, di mana salat bukan cuma olahraga, tapi sambung rasa. Di mana kebaikan bukan cuma pencitraan, tapi pancaran jiwa. Jangan sampai kita menyalahkan orang yang jalannya beda, padahal tujuannya sama-sama mencari angka 4 atau kebenaran sejati. Kelahiran ketiga. Spiritual self, menemukan ruh. Lalu gimana cara mencapai puncak? Itulah kelahiran ketiga, spiritual self. Ini adalah momen saat balon ego kita pecah. Saat kita sadar kalau kita bukan cuma tubuh, bukan cuma pikiran, tapi kita adalah ruh, percikan energi ilahi. Saat kamu lahir secara spiritual, pandanganmu berubah. Kamu gak lagi melihat orang lain sebagai saingan, tapi sebagai aku yang lain. Karena kita berasal dari sumber yang sama, dari udara yang sama. Di tahap ini, kamu gak lagi didikte oleh hawa nafsu atau ketakutan. Kamu sadar peranmu sebagai khalifah, sebagai wakil Tuhan untuk menebar kasih sayang.
Kamu jadi pribadi yang tenang karena tahu kalau semua yang di luar itu cuma titipan. Sementara yang di dalam, si ruh itu, adalah yang abadi. Pulang ke dalam diri. Jadi, teman-teman, sudah sampai di kelahiran mana kita hari ini? Masih sibuk di level biologis? Masih terjebak di debat ego psikologis? Atau sudah mulai berani mengintip ke dalam jiwa dan lahir secara spiritual? Hidup ini adalah tentang perjalanan pulang ke jati diri kita yang sesungguhnya. Mari kita buka pikiran, lepaskan penghakiman, dan mulai belajar jadi manusia yang utuh. Karena pada akhirnya, semua perjalanan akan bermuara pada satu titik, kesadaran bahwa kita adalah makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia. Terima kasih sudah menemani obrolan kali ini. Sampai jumpa di perjalanan bagian 12 playlist mengisi kertas kosong berikutnya.